Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Uje. Dukung channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe, agar channel ini terus berkembang. Tanpa basa-basi kita lanjut ya Gan. Babak 682. Terburu-buru ke ibu kota. Dentang, pisau yang dicelup dalam darah segar bertabrakan, meletus menjadi gelombang bunga api. Sosok-sosok manusia melintas dan suara rendah dan dalam terpancar ketika bilah memotong daging dengan menyeramkan terdengar di luar mansion ini, yang dipenuhi dengan suara pembunuhan. Setelah beberapa putaran pengisian dan pembunuhan, murid-murid Misty Cloud Sekte telah mengalami beberapa gelombang serangan balasan oleh klan primer. Tabrakan pertempuran jarak dekat yang sesungguhnya meledak saat mereka mulai menyerbu ke halaman luar mansion. Meskipun Misty Cloud Sekte telah merekrut sejumlah besar murid selama beberapa tahun ini, mereka secara alami tidak dapat melatih mereka menjadi individu yang sangat kuat dalam waktu singkat. Namun klan primer berbeda. Sebagian besar penjaga klan adalah elit yang telah dilatih khusus selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, meskipun mereka kalah jumlah ketika pertarungan jarak dekat meletus, Misty Cloud Sek hanya bisa bertarung di bagian terluar dari manor terlepas dari seberapa liar mereka menagih sekitar. Mereka mengalami kesulitan untuk mengisi bagian dalam manor. Pada saat ini, rumah besar ini tidak bisa ditembus di bawah perlindungan ketat klan primer. Meskipun Misty Cloud Sekte datang menyerang dengan mengancam, mereka masih ditolak di luar itu. Lingkungan luar manor sudah sepenuhnya berubah menjadi penggiling daging berdarah. Pisau dan pedang datang dan pergi. Tangisan tajam yang tajam terdengar tanpa henti. Darah merah cerah segar tersebar ke segala arah. Itu mewarnai dinding manor yang tinggi agar tampak seolah-olah ditutupi oleh tirai merah. Aroma berdarah yang menyengat perlahan menyebar sebelum menyebar ke seluruh kota. Tak terhitung pengamat yang berada di titik-titik tinggi di sekitar medan perang ini telah turun ke keheningan di tengah pembunuhan yang menyedihkan ini. Mereka menyaksikan kedua pihak berulang kali jatuh ke genangan darah seperti gandum yang dipotong. Meskipun gitu, serangan seperti gelombang berwarna putih itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Anggota klan primer dalam manor juga berulang kali muncul dengan wajah galak. Akhirnya, mata mereka berubah menjadi merah darah saat mereka bertabrakan dengan keras dengan gelombang berwarna putih. Pada saat ini, orang-orang ini, yang merupakan pengamat, dapat dengan jelas merasakan betapa murahnya kehidupan manusia. Bang! Ledakan energi yang kuat tiba-tiba terdengar di langit. Semua tatapan di kota menoleh dan segera melihat primer Tengsan dipaksa kembali oleh Yunfu dan Yunsu. Dari penampakan situasinya, tampaknya primer Tengsan sedang berjuang sedikit untuk berurusan dengan dua pakar Douwangs yang diberikan kekuatannya. Sayap di punggung primer Tengsan mengepak. Baru saat itulah dia menstabilkan sosoknya. Dia menyeka jejak darah di sudut mulutnya setelah mengalami sedikit cedera dalam pertempuran sengit sebelumnya. Tengsan, berhenti memasang perlawanan keras kepala. Meskipun kami berdua bukan tandinganmu berdasarkan kekuatan individu, kamu hanya akan kalah saat kami berdua bergandengan tangan. Yufu perlahan menstabilkan Douki yang terkejut di tubuhnya dan menangis dengan suara yang dalam setelah melihat primer Tengsan dipaksa kembali. Primer Tengsan tidak khawatir tentang tangisan Yunfu. Dia menoleh dan pandangannya memandang ke lingkaran pertempuran Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan di tempat itu bahkan lebih intens daripada daerah yang saat ini ia masuki. Sosok manusia buram melintas di langit, memancarkan riak energi yang mengguncang bumi ketika mereka sesekali bertabrakan. Meskipun orang biasa memiliki kesulitan mengamati situasi pertempuran dengan jelas, primer Tengsan dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat ini, pertarungan antara tiga orang mungkin sangat hebat, tapi masih agak sulit untuk mengatakan siapa yang akhirnya menang. Meskipun kekuatan Du Huang Yundu dan Yunsa tidak terlalu murni,
Kekuatan mereka secara alami akan berlipat ganda karena mereka berdua telah bergandengan tangan. Selain itu bukan pertama kalinya mereka berdua berkolaborasi seperti yang ditunjukkan oleh bagaimana kolaborasi mereka sangat sinkron. Bahkan, mereka mampu mempertahankan situasi di mana mereka tidak kalah meskipun kekuatan individu mereka jauh lebih lemah daripada kekuatan Hai Bodong. Pada saat ini, pertarungan antara Hai Bodong dan dua lainnya jelas telah memasuki panggung panas putih. Aktivitas apapun di dunia luar tidak dapat mengalihkan perhatian mereka. Mata mereka hanya melihat sosok berkedip dari pihak lain. Ini benar-benar tak terduga bahwa Yundu dan Yunsa sudah menjadi gitu kuat sehingga mereka dapat menghindari dikalahkan saat melawan Hai Tua. Hati primer Teng San sedikit tenggelam ketika dia melihat situasi di mana sulit bagi pemenang untuk diputuskan. Dari kelihatannya, Hai Tua mungkin perlu waktu yang cukup lama untuk mengalahkan kedua orang itu. Selain itu, situasi di sisinya tidak menguntungkan. Jika dia secara tidak sengaja dikalahkan, Yunfu dan Yunsu mungkin akan memasuki pertempuran lainnya. Pada saat itu, situasinya mungkin menjadi sepihak. Saya harus menunda dua orang ini dan memberi Olhai waktu yang cukup. Primer Teng San mengepalkan giginya. Dia mengambil kesempatan ketika napas keduanya tidak terlalu stabil untuk melirik pembunuhan yang sangat intens di bawah ini. Pada saat ini, bagian luar manor di bawah telah sepenuhnya diwarnai dengan darah segar. Para murid dari Mystic Cloud Sekte dan para penjaga klan primer telah terlibat dalam pertarungan sengsara untuk setiap inci tanah. Meskipun kekuatan penjaga klan primer sedikit lebih kuat dari para murid biasa dari Mystic Cloud Sek ini, yang terakhir menang dalam hal jumlah. Serangan seperti toren mereka dari semua arah dibebankan pada garis pertahanan klan primer dengan sekuat tenaga. Lebih dari setengah halaman luar manor telah hilang di bawah tuduhan habis-habisan semacam ini. Situasinya agak tidak menguntungkan tapi beruntung bahwa ada Ya Fei dan yang lainnya memberikan perintah di dalam istana. Karenanya, tidak tampak terlalu semrawut. Kemungkinan Mystic Cloud Sekte harus menderita kerugian yang cukup untuk menghancurkan semua garis pertahanan ini. Wajah apa yang harus saya jalani jika saya kehilangan harta keluarga yang ditinggalkan oleh leluhurnya saya? Primer Teng San menarik pandangannya dari tanah dan tertawa ke arah Yunfu dan Yunsu. Yunfu dan Yunsu sekali lagi menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Mereka segera berhenti memberi Primer Teng San kesempatan untuk beristirahat dan membalas. Dengan kepakan sayap di punggung mereka, mereka menggambar dua busur di langit dan sekali lagi menyerang yang kedua dari kiri dan kanan. Suara ledakan energi di langit tumbuh semakin jelas ketika ketiga orang sekali lagi bertukar pukulan. Hati banyak orang di kota ini dicengkeram mengikuti bunyi bergemuruh yang menggelegar ini. Mereka takut bahwa Douki akan jatuh dari langit dan menghancurkan mereka. Perkelahian meletus sekali lagi. Dengan aliran waktu, suara membunuh yang bergema di kota suci Jiama secara bertahap berkurang sedikit. Jelas, pertarungan darah habis-habisan ini benar-benar membuat kedua belah pihak kelelahan. Perlawanan keras kepala klan primer memang menyebabkan Mystic Cloud Sekte membayar harga berdarah. Namun, tanda-tanda bala bantuan yang tidak mampu mengikuti mulai muncul di bawah serangan toren seperti Mystic Cloud Sek. Dalam 10 menit plus singkat dari ketika tanda itu muncul, halaman luar rumah klan primer benar-benar ditempati oleh Mystic Cloud Sek. Meskipun berusaha untuk menyerang dan menduduki halaman dalam masih sangat sulit. Penghancuran klan primer hanya masalah waktu dalam menghadapi kelelahan seperti itu. Namun, ada perubahan tak terduga di udara sementara klan primer melakukan yang terbaik untuk bertahan dengan gigih di bawah. Ini menyebabkan hati semua anggota klan primer klan tenggelam. Grup. Setelah pertempuran sengit di langit, Primer Teng San tidak dapat memblokir Yunfu dan Yunsu seperti yang dia maksudkan. Sebagai gantinya, mereka berdua mengambil kesempatan itu sementara dia sejenak teralihkan untuk melepaskan pukulan yang benar-benar berat. Wajah Primer Teng San berubah pucat saat ia menerima kekuatan penuh serangan Yunfu dan Yunsu. Seteguk kabut darah keluar tanpa sadar di depan banyak sekali tatapan. Tubuhnya juga turun dengan cepat dan hanya diterima oleh anggota klan primer, yang telah bereaksi dengan cepat.
Tepat sebelum ia menyentuh tanah, penatua pertama, kekalahan primer Tengsan segera memicu gelombang seru di dalam istana. Pada saat ini, hati semua orang mulai berfluktuasi. Jika Ya Fei tidak melangkah maju untuk menekannya tepat waktu, kemungkinan panik yang dikalahkan ini akan meledak dari inti batin mereka. Yun Fu dan Yun Su tidak tinggal diam setelah mengalahkan primer Tengsan. Meskipun mereka telah sangat melelahkan Douqi di tubuh mereka, mereka tidak bisa memulihkan diri pada saat ini. Oleh karena itu, begitu primer Tengsan mendarat di tanah dan kehilangan kemampuan bertarungnya, kedua orang ini segera memindahkan tubuh mereka dan masuk ke dalam lingkaran pertempuran di mana Hai Bodong berada di tengah-tengah seruan seluruh kota. Semua orang tahu bahwa jika dua Dou Huang dan dua Dou Wangs bergabung, bahkan seseorang dengan kekuatan Hai Bodong pasti tidak akan bisa melawan mereka. Kekalahan hanya masalah waktu. Apa yang mereka prediksi tidak salah. Tidak lama setelah Yun Fu dan Yun Su bergabung dengan lingkaran pertempuran, Hai Bodong, yang pada awalnya menyerang dan bertahan dengan baik, dengan cepat turun menjadi tanda-tanda yang tidak menguntungkan dan mengancam muncul. Ekspresi beberapa orang di beberapa bagian ibu kota juga benar-benar tenggelam ketika mereka menyaksikan situasi di langit. Keajaiban yang mereka harapkan tidak terjadi. Tatapan Jialao dengan tegas menonton pertempuran sepihak di langit dari menara tinggi kota kekaisaran. Tangan kanannya yang keriput di bawah lengan bajunya memancarkan suara pecah. Namun sesaat kemudian, ketika dia mengingat orang yang menakutkan di Misty Cloud Sect, tubuh Jialao sekali lagi menjadi lemah. Wajahnya menjadi jauh lebih tua saat ini. Dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun untuk mengalahkan erangan tua dalam Misty Cloud Sect. Jika dia mengintervensi dan membantu Hai Bodong hari ini, kemungkinan Misty Cloud Sect akan mengarahkan pedangnya pada keluarga kekaisaran besok. Yao Ye, yang mengenakan gaun ungu hitam sambil berdiri di belakang Jialao, juga melihat pertempuran di langit yang jauh. Bagian belakang giginya menempel erat di bibir merah bawahnya. Dia tahu dalam hatinya bahwa sekali Hai Bodong dikalahkan, klan primer akan benar-benar kehilangan kemampuannya untuk melawan hari ini. Pemimpin tiga klan besar di kekaisaran ini akan sepenuhnya dihilangkan. Setelah klan primer dihancurkan, siapa di kekaisaran yang berani melangkah maju dan bersaing dengan Misty Cloud Sect karena mereka akan menjadi lebih sombong karena ini. Hai Bodong akan kalah. Tiba-tiba, Jialao mulai perlahan berbicara dengan kepahitan. Dia secara bertahap menutup matanya. Di masa depan, kekaisaran Jiama ini akan menjadi milik Misty Cloud Sect. Langit yang jauh tampak menjadi sunyi gitu Jialao mengucapkan kata-kata ini. Empat sosok manusia menyerang satu demi satu. Energi mengerikan yang bergabung bersama adalah sesuatu yang akan menyebabkan Hai Bodong terluka serius bahkan dengan kekuatannya. Selain itu, saat kepalan tangannya bergerak, aura itu benar-benar terkunci pada Hai Bodong. Oleh karena itu, serangan gabungan dari empat orang ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa melarikan diri lagi. Pada saat ini, semua tatapan di seluruh kota berkumpul di langit. Bahkan pertarungan di Manor telah berhenti pada saat ini. Selama kemandekan sesaat ini, beberapa orang yang bermata tajam samar-samar bisa melihat ketidakberdayaan dan keputusasaan yang terkandung di wajah Hai Bodong. Seluruh tubuh Yao Ye menjadi sedingin es ketika dia melihat pemandangan di langit. Klan primer ini sepenuhnya selesai hari ini. Segera setelah itu, kemungkinan giliran mereka. Seluruh kota benar-benar sunyi. Aura tinju di langit yang berisi kekuatan gabungan dari empat orang benar-benar melilit kota. Perasaan tertekan itu menyebabkan pori-pori seseorang terbuka lebar. Tiba-tiba peluit jelas berguling dari kejauhan sementara banyak orang yang linglung. Peluit awalnya sangat samar, muncul sesekali seolah-olah tidak ada. Sesaat kemudian, tiba-tiba tiba dan guntur di seluruh kota seperti guntur dari langit. Deru petir ini menyebabkan aura pertama Yundu dan tiga lainnya yang telah menyelimuti seluruh kota untuk segera hancur berantakan. Jialao, yang awalnya menutup matanya dengan putus asa pada menara tinggi tiba-tiba membuka matanya pada saat ini. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya ketika dia melihat ke arah dari mana raungan itu berasal. Sebuah aura yang menyebabkan bahkan
bahkan dia merasa agak tertekan di lokasi itu sedang melayang di udara dan menuju dengan kecepatan kilat. Selain itu, hal yang menyebabkan hatinya tiba-tiba mengepul adalah aura ini memiliki perasaan yang akrab dengannya. Jialau terkejut sesaat, matanya tiba-tiba melebar ketika tubuhnya bergetar dengan kekuatan besar karena kegembiraannya. Bahkan suaranya membawa nada bergetar. Aura ini, apakah dia, orang itu, apakah orang itu benar-benar kembali? Lanjut chapter berikutnya ya Gan. Bab 683, Penagihan Hutang. Tentu saja, Jialau bukan satu-satunya yang menemukan kedatangan tiba-tiba petir yang menggelegar. Pada saat yang sama, beberapa pemimpin yang memiliki faksi yang cukup kuat di dalam kekaisaran mengungkapkan wajah tercengang ketika mereka melihat ke arah suara deru itu berasal. Namun, selain ketua asosiasi alkemis, Fama, orang lain tidak memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka secara alami mengalami kesulitan mengidentifikasi orang yang telah tiba. Meskipun demikian, douki yang agung yang terkandung dalam deru itu menyebabkan ekspresi mereka berubah secara drastis. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran tidak bisa dibandingkan dengan. Sejak kapan orang sekuat itu muncul di kekaisaran Jiama? Pasangan mereka bukan satu-satunya yang mendapatkan pertanyaan seperti itu. Semua orang di ibu kota benar-benar terpana. Jelas, tidak ada satu orang pun yang menyadari ketika seorang ahli yang memiliki kekuatan seperti itu muncul di kekaisaran Jiama. Raungan yang jelas seperti guntur yang bergulir dan tiba. Keraguan muncul di hati semua orang ketika kilat berwarna perak tiba-tiba mengalir dari luar ibu kota. Kecepatan petir berwarna perak ini gitu cepat sehingga menakutkan. Bahkan beberapa elit Douwangs hanya bisa samar-samar melihat kilatan cahaya perak dan menghilang di langit. Badai muncul di hati mereka. Cahaya perak bergegas melintasi langit. Tembakannya dari luar ke dalam kota dalam waktu singkat. Akhirnya, cahaya itu melintas dan sesosok manusia yang benar-benar tertutup oleh nyala hijau jade muncul di medan pertempuran di langit dengan cara yang mirip hantu. Tempat yang didudukinya ternyata mengejutkan di depan Hai Bodong. Hanya setelah sosok api hijau giok yang mencolok itu muncul di langit barulah orang-orang di seluruh kota di bawah mengeluarkan teriakan khawatir. Dari penampakan situasinya, sepertinya raungan jelas beberapa saat yang lalu dipancarkan oleh orang misterius ini. Selain itu, dari tempat dia berdiri, sepertinya dia ada di sini untuk membantu Hai Bodong. Meskipun butuh beberapa waktu untuk menggambarkannya, hanya 2 atau 3 detik yang singkat telah berlalu dari suara gemuruh yang jelas ke penampilan orang api hijau batu giok misterius di depan Hai Bodong. Karena kecepatan yang menakutkan dari yang terakhir, tinju ganas dari Yundu dan 3 lainnya, disertai dengan udara yang berfluktuasi, masih mendekat dengan keras setelah dia muncul di depan Hai Bodong. Munculnya sosok manusia api hijau giok langsung menyebabkan wajah Hai Bodong menjadi tertegun. Dia menggerakkan tubuhnya hanya untuk menemukan bahwa Yundu dan 3 lainnya menguncinya tanpa sadar telah dibatalkan. Dia terkejut sesaat sebelum segera mencapai pemahaman. Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang misterius di depannya. Namun, pada saat ini, dia secara alami tidak punya waktu untuk menanyakan tentang asal-usul pihak lain. Dia hanya bisa berteriak keras, "Teman, hati-hati dengan serangan mereka." Sosok api hijau giok itu tidak berbalik di hadapan teriakan keras Hai Bodong. Yang dia lakukan adalah melambaikan tangannya secara acak. "Anda benar-benar berani ikut campur dalam urusan mistik Cloud Sect. Kamu mencari kematian." Munculnya sosok manusia api hijau yang tiba-tiba juga menyebabkan Yundu dan yang lainnya terkejut. Namun, mereka dengan cepat menemukan niat pihak lain dan wajah mereka segera berubah suram. Saat tangisan dingin terdengar, aura tinju yang memiliki kekuatan gabungan dari mereka berempat segera melonjak. Serangan yang telah mengumpulkan kekuatan penuh 2 Douwangs dan 2 Douwangs memiliki kekuatan yang bahkan Jia Xingtian hanya mampu menghindarinya. Namun, sosok manusia api hijau jade tetap di langit. Ekspresinya sungguh-sungguh. Tapi dia tidak bergerak. Dari kelihatannya, dia sepertinya berniat menerima serangan dari 4 orang secara langsung.
Banyak seruan segera terdengar dari kota di bawah ketika mereka melihat tindakannya. Apakah orang ini yang tiba-tiba muncul tidak terlalu memaksakan dirinya? Harus diketahui bahwa lawannya bukan orang kuat biasa tapi dua Do Huang dan dua Do Wangs. Mereka adalah orang-orang kuat yang bahkan Kaisar Es Hai Bodong hanya bisa mundur. Ini tidak hanya terjadi pada orang-orang biasa di bawah ini. Bahkan ekspresi Hai Bodong dan para pakar yang telah mengamati tempat ini dari titik-titik tertentu di ibu kota sedikit berubah ketika mereka melihat tindakan orang misterius ini. Dari penampilan kecepatan menakutkan yang orang ini tunjukkan sebelumnya, jelas tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Namun, ia tetap memilih untuk menerimanya secara langsung. Jika seseorang tidak memiliki kepercayaan absolut dalam menerimanya secara langsung, ia bodoh untuk melakukan ini. Apakah orang sekuat itu bodoh? Jawabannya jelas. Tidak. Cahaya tinju tajam yang telah mengumpulkan kekuatan penuh Yundu dan tiga lainnya meledak udara dalam radius 10 meter dan membentuk daerah vakum di bawah banyaknya tatapan dari ibu kota. Tinju bercahaya menakutkan itu berlari menuju sosok api hijau jade dengan kecepatan yang sulit untuk dirasakan dengan mata telanjang seseorang. Udara lari ke segala arah dimanapun tinju bersinar berlalu, menyebabkan ruang ini tampak sangat terdistorsi. Orang api hijau jade akhirnya bereaksi ketika tinju bercahaya menakutkan akan mendekati tubuhnya. Kepalanya perlahan terulur. Akhirnya, tulang-tulang di lengannya gemetar dan kekuatan yang menakutkan dengan cepat diaglomerasi dalam waktu yang sangat singkat. Akhirnya, tiba-tiba meletus di tengah seruan rendah dan dalam. Oktane Blast. Tinju yang dibungkus oleh api tidak tampak indah. Namun, sebuah batu tampaknya telah dilempar ke udara sekitar tepat saat kepalan tangan akan dilepaskan, membentuk gelombang demi gelombang riak. Bang, bang. Kedua tinju bergetar dan tiba-tiba bertabrakan di depan mata kecil yang tak terhitung jumlahnya. Segalanya diam sesaat sebelum ledakan seperti guntur tiba-tiba bergema di langit. Riak angin segera menyapu ke segala arah seperti gelombang laut. Tinju berpisah pada kontak di depan banyak tatapan. Sosok manusia api bergoyang sedikit sebelum menarik beberapa langkah untuk menyelesaikan kekuatan. Yundu dan tiga lainnya di sisi yang berlawanan seperti karung pasir yang dikirim terbang dengan mata terkejut di seluruh kota. Mereka terbang kembali lebih dari 100 kaki sebelum mereka menstabilkan tubuh mereka dengan cara yang agak menyedihkan. Lengan baju di tangan mereka langsung hancur berantakan ketika mereka berdiri, memperlihatkan lengan telanjang mereka. Jelas, Yundu dan tiga lainnya tidak hanya gagal mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini, tapi mereka bahkan dikalahkan secara menyedihkan di bawah kepalan pria misterius itu. Seluruh kota benar-benar sunyi saat ini. Terlepas dari apakah itu adalah rumah dari klan primer yang dipenuhi dengan perkelahian atau tempat lain, semua orang menatap langit dengan wajah tertegun. Adegan beberapa saat yang lalu memberi mereka semacam perasaan seperti mimpi. Menghancurkan serangan gabungan oleh dua Do Huang dan dua Do Wangs dengan kekuatan sendiri. Kemungkinan hanya Yun San yang memiliki kekuatan seperti itu di kekaisaran Jiama yang besar ini. Namun, sangat jelas bahwa orang misterius ini bukan Yun San. Kalau gitu, siapa ahli misterius ini yang benar-benar terbungkus api? Pada saat ini, ada banyak orang yang menguras pikiran mereka mencoba menebak identitas orang misterius ini. Sayangnya, upaya mereka sia-sia. Hai Bodong juga mengungkapkan ekspresi tertegun saat dia melihat sosok manusia yang menyala tidak jauh dari sana. Meskipun dia bisa menebak bahwa kekuatan orang ini cukup kuat, dia tidak berharap bahwa orang ini tidak hanya mampu menahan serangan gabungan dari Yundu dan tiga lainnya tapi juga memiliki kekuatan tambahan untuk menghancurkan lengan keempat lengan ini. Orang-orang, kekuatan seperti itu memang menakutkan. Keheningan berlanjut di kota ini sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara Yundu yang agak tajam dan menakutkan. Kamu siapa? Tolong beritahu kami namamu. Yundu dan tiga orang lainnya saling bertukar pandang satu sama lain. Mata mereka mengandung kejutan. Setelah kontak seperti kilat sebelumnya, mereka samar-samar bisa menebak bahwa sosok api di depan mereka memiliki kekuatan yang pasti bahkan
lebih menakutkan daripada iblis tua Jia Xingtian di kota kekaisaran. Mengapa Misty Cloud Sect mereka benar-benar tidak menyadari bahwa orang yang gitu kuat telah muncul dalam kekaisaran Jiama? Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, benar-benar tak terduga bahwa Misty Cloud Sect masih berspesialisasi dalam mengintimidasi orang lain dengan angka. Sekelompok api yang menutupi sosok manusia di langit akhirnya mengeluarkan tawa yang jelas. Banyak sekali orang yang terkejut ketika mereka mendengar tawa dari sosok manusia yang menyala-nyala. Mendengar suara ini, mereka yakin bahwa orang misterius ini belum terlalu tua. Orang biasa mungkin hanya terkejut melihat betapa muda saat mereka mendengar tawa ini. Namun, ketika tawa ini mendarat di telinga Ya Fei dan Xiao Ding, yang telah mengangkat kepala mereka di manor di bawah, itu menyebabkan tubuh mereka berdua tiba-tiba menjadi kaku. Mereka sedikit melebarkan mulut mereka dan perlahan-lahan menoleh untuk saling bertukar pandang. Sesaat kemudian, mereka bisa melihat ketidakpercayaan melonjak dari dalam mata pihak lain. Menjadi orang tua, Hai Bodong secara alami tidak merasakan sesuatu yang istimewa terhadap suara itu. Namun, dia samar-samar bisa merasakan perasaan yang akrab dengannya. Namun, ia tidak dapat menemukan jawaban apapun meski mengerutkan alisnya dan menikmatinya. Teman ini, jangan berpikir bahwa kamu bisa bertindak sembrono hanya karena kita berempat tidak dapat melakukan apapun untukmu. Tidak ada seorang pun di kekaisaran Jiama ini yang berani memprovokasi Misty Cloud Sect kami. Ekspresi Yundu menjadi sangat suram ketika dia berbicara dengan suara keras ketika dia mendengar ejekan dari suara sosok api. Kamu harus mengungkapkan dirimu jika kamu memiliki kemampuan. Menyembunyikan kepalamu, mengekspos ekormu, dan menyelinap bukanlah yang harus dilakukan seorang ahli. Sosok api sekali lagi mengeluarkan tawa lembut setelah mendengar tangisan dingin Yundu. Segera, semua orang merasakan bahwa api hijau giok yang melekat di tubuhnya perlahan-lahan menghilang. Kota tempat percakapan pribadi baru saja terjadi, sekali lagi menjadi sunyi senyap ketika mereka melihat pemandangan ini. Banyak tatapan menatap langit tanpa berkedip. Semua orang ingin tahu siapa ahli misterius ini. Tentu saja, bukan hanya orang biasa yang memiliki pemikiran ini. Kedua pihak yang bertarung di dalam istana klan primer, mereka yang berada di kota kekaisaran, asosiasi alkemis, klan Nalan, klanmu, orang-orang dari semua tempat ini menatap langit dengan penuh perhatian ke langit dengan mata besar. Api pada sosok manusia api berangsur-angsur menghilang di bawah mata tak terhitung banyaknya tatapan panas berapi-api. Sosok kurus di dalamnya perlahan muncul di depan mata semua orang. Ya Fei mengangkat wajahnya yang cantik dan melihat punggung yang agak akrab dari puri klan primer. Tangan halusnya tanpa sadar menutupi mulutnya. Sebuah kabut muncul di mata yang cerah itu karena kegembiraannya. Itu benar-benar dia. Dia telah kembali. Nyala api akhirnya menghilang sepenuhnya setelah sedikit suara. Laki-laki muda berjubah hitam yang membawa penguasa berat di langit mengepakkan sayap api hijau giok di punggungnya saat dia tetap menggantung di langit. Sudah 3 tahun. Misty Cloud Sekte, Xiao Yan dari klan Xiao telah datang untuk menagih utang Anda. Pria muda berjubah hitam itu tetap menggantung di langit. Tawa lembutnya perlahan bergema di langit, menyebabkan ekspresi wajah semua orang di kota itu benar-benar mengeras.